Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 5 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 5 surat Al-Maidah ini adalah sebagai berikut. Artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Terkait dengan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu ayat 5 surat Al-Maidah. Di sini ketika Allah Ta'ala menyebutkan perkara-perkara menjijikkan yang Dia haramkan kepada hamba-hamba yang beriman, dan perkara-perkara baik yang dihalalkan untuk mereka, Allah Ta'ala berfirman, yaitu pada ayat 5 yang telah kita bacakan di atas, yang artinya pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan hukum binatang sembelihan. Ahli kitab, maksudnya sembelihan ahli kitab, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan makanan sembelihan orang-orang yang diberi kitab itu dihalalkan bagi kalian. Ini ada terjemahan dari ayat 5 surat Al-Maidah. Terkait dengan ayat di atas yang telah kita bacakan tadi, Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan selain mereka radhiyallahu anhum berkata, yang dimaksud dengan binatang-binatang sembelihan mereka, yaitu orang-orang ahli kitab, itu adalah perkara yang telah disepakati di kalangan para ulama, yaitu binatang-binatang sembelihan ahli kitab halal bagi kaum muslimin, karena sesungguhnya mereka pun meyakini haram menyembelih untuk selain Allah. Dan mereka tidak menyebutkan atas binatang-binatang sembelihan mereka kecuali dengan nama Allah Ta'ala, meski mereka berkeyakinan terhadap Allah Ta'ala hal-hal yang Allah Ta'ala suci darinya, dan Allah Ta'ala maha tinggi dan maha suci. Telah diriwayatkan dalam kitab As-Sahih dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah mendapatkan timba yang dipenuhi dengan lemak dari pada hari perang Khaybar. Lalu aku pun memeluknya erat-erat seraya aku berkata, pada hari ini aku tidak akan memberikan sebagian dari lemak ini kepada seorang pun. Lalu aku menoleh, dan ternyata Nabi SAW sedang tersenyum kepadaku. Para ulama fikih rahimahullah menjadikan hadis tersebut di atas sebagai dalil yang menunjukkan bahwa seseorang boleh mengambil bahan makanan dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan dari harta ghanimah atau rampasan perang sebelum dibagikan. Dan pendapat itu sudah cukup jelas. Hadis tersebut juga dijadikan sebagai dalil oleh para ulama fikih dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah rahimahumullah untuk membantah para pengikut Malik rahimahullah yang melarang memakan apa yang diyakini keharamannya oleh orang-orang Yahudi dari sembelihan-sembelihan mereka, seperti lemak dan yang sejenisnya dari apa-apa yang telah diharamkan atas mereka. Karena ulama Malikiyah rahimahullah
tidak memperbolehkan kaum muslimin untuk memakannya lantaran firman Allah Ta'ala yang artinya, dan makanan sembelihan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagi kalian. Ini adalah cuplikan dari ayat 5 yang telah kita bacakan di atas. Mereka, para ulama Malikiyah berkata, dan itu tidak termasuk dalam makanan mereka ahli kitab. Akan tetapi jumhur ulama membantah pendapat mereka dengan berdalilkan hadis tersebut di atas. Akan tetapi hal itu masih perlu diteliti ulang karena kasus itu adalah kasus perorangan. Dan dimungkinkan lemak tersebut merupakan lemak dari mereka ahli kitab yang yakin akan kehalalannya dan diyakini akan kehalalannya. Seperti lemak yang ada pada bagian punggung, usus, dan sejenisnya. Hadis yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai dalil dalam permasalahan tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab As-Sahih. Bahwasanya penduduk Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi, pernah memberikan seekor kambing panggang kepada Nabi SAW sebagai hadiah. Dan mereka telah membubuhkan racun pada bagian pahanya. Dan beliau sangat menyukai paha kambing. Lalu beliau pun sempat mencicipinya sedikit. Lalu paha kambing itu mengabarkan kepada beliau bahwa dia telah dibubuhi racun. Maka beliau segera melepehkannya. Namun racun tersebut masih membekas pada gigi seri Rasulullah SAW dan urat nadi jantung beliau. Bishr bin Al-Bara bin Ma'rur radhiyallahu anhu ikut makan bersama beliau. Lalu dia pun meninggal dunia. Maka wanita Yahudi yang membubuhkan racun itu dibunuh. Dia bernama Zainab. Dia dibunuh secara kisos dari kematian Bishr bin Al-Bara radhiyallahu anhu. Sisi pendalian dari hadis tersebut bahwa Nabi SAW dan para sahabat bersama beliau bertekad untuk memakan kambing panggang itu. Dan beliau tidak bertanya kepada mereka apakah mereka orang-orang Yahudi itu telah membuang darinya hal-hal yang mereka yakini keharamannya seperti lemak atau tidak. Ahli kitab juga selalu menyebut nama Allah atas binatang-binatang sembelihan mereka, juga atas binatang-binatang kurban mereka. Dan mereka menganggap hal itu sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak memubahkan binatang-binatang sembelihan selain mereka dari kalangan orang-orang musyrik dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Karena mereka tidaklah menyebut nama Allah atas binatang-binatang sembelihan mereka. Bahkan terkadang mereka memakan daging tanpa proses penyembelihan. Dan bahkan mereka sudah biasa memakan bangkai. Berbeda dengan orang-orang ahli kitab seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan orang-orang As-Samirah dan orang-orang As-Syabi'ah. Serta orang-orang yang berpegang teguh dengan Nabi Ibrahim, Syits, dan nabi-nabi lainnya menurut salah satu pendapat para ulama. Adapun orang-orang Majusi, meskipun jizyah dipungut dari mereka guna mengikuti hukum ahli kitab, tetapi binatang-binatang sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan kaum wanita mereka tidak boleh dinikahi. Berbeda dengan Abu Thawr rahimahullah, salah seorang ulama fikih pengikut Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Ketika dia, Abu Thawr, mengatakan pendapat tersebut dan itu menjadi masyhur darinya, para ulama fikih mengingkarinya sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah berkata tentangnya, Abu Thawr, artinya ini ayah banteng, itu sama seperti namanya. Maksudnya adalah berkenaan dengan permasalahan tersebut. Seakan-akan dia, Abu Thawr, berpegang kuat dengan keumuman hadis yang diriwayatkan secara mursal dari Nabi SAW. Bahwasanya beliau bersabda, perlakukanlah mereka orang-orang Majusi sama dengan perlakuan terhadap ahli kitab. Akan tetapi hadis ini tidak sahih dengan lafaz tersebut.
melainkan yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu hanyalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil jizyah dari orang-orang Majusi Hajar. Seandainya kita menerima keabsahan hadis tersebut, maka keumumannya telah dikhususkan oleh mafhum yang terkandung dalam ayat tersebut. Yaitu dalam ayat 5 surat Al-Maidah terdapat kalimat yang artinya dan makanlah, dan makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian. Jadi mafhum mukhalafah dari ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa makanan atau sembelihan selain ahli kitab dari kalangan penganut agama lainnya adalah tidak halal alias haram. Dulur-dulur Siman, adapun kalimat pada ayat 5 surat Al-Maidah yang artinya dan makanan kalian dihalalkan pula bagi mereka. Maksud atau makna dari ayat ini adalah dihalalkan bagi kalian untuk memberi mereka makan dari binatang-binatang sembelihan kalian. Dan itu bukanlah merupakan pengabaran tentang hukum tersebut untuk mereka, kecuali jika dia dijadikan sebagai kabar berita tentang apa yang telah diperintahkan kepada mereka, yaitu harus memakan sembelihan yang disebutkan atas nama Allah atasnya, baik dari kalangan para penganut agama mereka sendiri maupun dari kalangan penganut agama lain. Akan tetapi yang lebih pertama itu lebih kuat dari segi makna, yaitu kalian diperbolehkan memberi makan dari binatang-binatang sembelihan kalian, sebagaimana kalian pun diperbolehkan memakan binatang-binatang sembelihan dari kalangan mereka. Itu termasuk dari bab saling memberi dan saling membalas. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pakaiannya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah pemuka dari orang-orang munafik. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu mati, lalu dia kuburkan dengan pakaian tersebut. Mereka para ulama berkata, karena dahulu Abdullah bin Ubay pernah memberi pakaian kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu, yaitu paman Nabi. Ketika datang ke kota Madinah, maka Nabi SAW ingin membalas pakaian itu dengan pakaiannya. Adapun hadis yang di dalamnya disebutkan, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maka hadis itu dialihkan kepada anjuran dan ajakan. Dulur-dulur Siman, firman Allah dalam ayat 5 surat Al-Maidah terdapat kalimat yang artinya dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman. Ini tafsir atau maksud daripada kalimat dari ayat ini adalah dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita-wanita yang beriman. Itu merupakan pendahuluan bagi hukum yang akan datang berikutnya, yaitu firman Allah dalam ayat 5 tersebut juga, yaitu dalam kalimat dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Jadi makna dari ayat tersebut, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-muhsanat adalah wanita-wanita merdeka, bukan wanita-wanita budak. Pendapat itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid rahimahullah. Sesungguhnya Mujahid rahimahullah hanyalah berkata, al-muhsanat adalah wanita-wanita merdeka. Sehingga dimungkinkan bahwa dia, Mujahid maksud, adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah.
ya darinya, dan dimungkinkan bahwa dia mujahid bermaksud dengan al-hurrah, wanita merdeka, adalah wanita yang menjaga kehormatan sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lain yang bersumber darinya. Itulah pendapat jumhur ulama dalam permasalahan tersebut. Dan itulah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, agar tidak berkumpul padanya dua sifat yang lemah, yaitu dia seorang wanita zimmi sekaligus wanita yang tidak menjaga kehormatannya, sehingga kondisinya rusak secara totalitas, dan suaminya hanya akan mendapatkan apa yang disebut dalam peribahasa dapat kurma buruk dan takaran yang rusak. Adapun pendapat yang zahir dari ayat tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan al-muhsanat adalah wanita-wanita yang selalu menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, yaitu surat An-Nisa ayat 25, yang artinya, sedangkan mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri bukan berzina, dan bukan pula wanita yang mengambil lelaki sebagai piaraannya. Selanjutnya para ulama dan ahli tafsir berselisih pendapat berkaitan dengan firman Allah, yaitu yang terdapat dalam kalimat ayat 5 surat Al-Maidah, yaitu kalimat yang artinya, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Nah, di sini maksudnya apakah itu mencakup semua wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya, baik dia merdeka maupun budak? Pendapat itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah dari kelompok ulama kaum salaf yang menafsirkan bahwa musonah, yaitu wanita merdeka, dengan al-afifah, yaitu wanita yang menjaga kehormatannya. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab di dalam firman ini adalah wanita-wanita dari kalangan Bani Israel, dan itu adalah mazhab Asy-Syafi'i. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wanita ahli kitab yang zimmi dan bukan yang harbi, lantaran firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 29, yang artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, sehingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berpendapat tidak boleh menikahi wanita Nasrani, dan dia berkata, aku tidak mengetahui ada kesyirikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Surat Al-Baqarah ayat 221. Adapun Ibnu Abi Khatim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ketika ayat tersebut turun, yaitu ayat 221 surat Al-Baqarah, yang artinya, dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Pada saat itu orang-orang atau para sahabat menahan diri dari mereka, sehingga turunlah ayat setelahnya, yaitu ayat 5 dari surat Al-Maidah ini, yang artinya, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Setelah turun ayat 5 dari surat Al-Baqarah ini, lalu para sahabat mulai menikahi wanita-wanita ahli kitab. Ada sekelompok orang dari kalangan para sahabat yang menikahi wanita-wanita Nasrani, dan mereka tidak melihat ada sesuatu keburukan dengan hal itu, karena bersandarkan dengan ayat mulia tersebut, yaitu pada ayat 4 surat Al-Maidah,
Yang artinya, dan wanita-wanita yang memelihara kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Mereka menjadikan ayat ini sebagai pengkhusus untuk ayat yang tercantum dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya, dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Jika dikatakan bahwa wanita-wanita ahli kitab termasuk di dalam keumuman ayat tersebut, namun jika tidak, wanita-wanita ahli kitab tidak termasuk dalam keumuman ayat-ayat tersebut. Maka tidak ada pertentangan antara ayat ini dan ayat yang sebelumnya. Karena orang-orang ahli kitab telah disebutkan secara terpisah dari orang-orang musyrik di dalam banyak ayat. Seperti pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat 1. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Serta firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 20 yang artinya, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Kemudian firman Allah pada ayat 5 surat Al-Maidah ini terdapat kalimat yang artinya, bila kalian telah membayar mas kawin mereka, ini maksudnya adalah mahar-mahar mereka, yaitu sebagaimana mereka adalah wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatannya, maka berikanlah kepada mereka mahar-mahar dengan senang hati. Di sini Jabir bin Abdullah Asy-Syabi dan Al-Nahi dan Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhum telah menfatwakan bahwa bila seorang lelaki menikahi seorang wanita, lalu wanita itu berbuat zina sebelum dia menyetubuhinya, maka keduanya harus dipisahkan. Dan wanita itu harus mengembalikan mahar yang telah diberikan untuknya kepada lelaki tersebut. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah dari mereka. Adapun firman Allah pada ayat 5 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundi-gundi. Ini maksudnya adalah sebagaimana telah disyaratkan ihsan pada kaum wanita, yaitu menjaga diri dari perbuatan zina, maka hal yang sama juga disyaratkan pada kaum lelaki, yaitu hendaklah lelaki juga menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan zina. Oleh karena itu Allah berfirman tidak dengan maksud berzina, yaitu kalimat dalam ayat 5 surat Al-Maidah. Jadi dengan kalimat musafihin, yaitu kaum lelaki para pezina yang tidak pernah berhenti melakukan maksiat dan tidak pernah menolak wanita-wanita yang datang kepadanya. Sedangkan kalimat tidak pula menjadikannya gundi-gundi, yaitu ini kalimat yang terdapat dalam ayat 5 surat Al-Maidah, itu maksudnya adalah kaum lelaki, gundi-gundi itu adalah bagi kaum lelaki yang memiliki kekasih gelap, yang tidak melakukan hubungan intim kecuali bersama mereka. Sama persis seperti yang telah dijelaskan dalam tafsir surat An-Nisa. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpendapat bahwa tidaklah sah menikahi wanita pelacur sampai dia benar-benar bertaubat dari perbuatannya. Akan tetapi selama wanita itu masih melacur, maka tidak sah menikahkannya dengan lelaki yang menjaga kehormatannya. Begitu juga tidak sah menurut Imam Ahmad rahimahullah menikahkan lelaki pezina dengan seorang wanita yang menjaga kehormatannya sampai lelaki itu benar-benar bertaubat dan menghentikan perbuatan zina yang biasa dilakukannya. Karena berdasarkan ayat tersebut dan hadis Nabi SAW,
Yang artinya lelaki pezina yang pernah dihukum cambuk tidak boleh menikahi kecuali wanita yang semisal dengannya. Dulur-dulur seiman, pembahasan yang berkaitan dengan masalah tersebut akan datang secara terperinci ketika menafsirkan firman Allah. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Surat An-Nur ayat 3. Oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 5 ini, yang artinya barang siapa yang kafir sesudah beriman, artinya tidak menerima hukum-hukum Islam yang seperti disebutkan di atas, maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. Dulur-dulur seiman, sebagai tambahan penjelasan dari penjelasan yang telah kita sebutkan di atas, maka janganlah bahwa mayoritas wanita dari umat-umat yang menisbatkan diri mereka kepada agama Yahudi dan Nasrani, ya terutama pada saat sekarang ini, bukanlah para wanita yang menjaga kehormatan diri mereka. Ini bisa kita lihat pada zaman ini. Bahkan kebanyakan mereka tidak lagi mengenal keperawanan dan tidak lagi memelihara keperawanan. Mereka bergaul dengan para lelaki, gundik, gigolo, atau pezina lainnya tanpa ada rasa malu dan keinginan menjaga harga diri mereka. Mereka halalkan seluruh tubuh mereka untuk gundik-gundik atau para gigolo atau kekasih mereka. Dan seorang wanita di antara mereka tidak akan menikahi seorang laki kecuali telah mengenalnya secara menyeluruh dan pada perkara yang sangat rahasia. Dan setelah wanita itu berpindah dari satu tangan lelaki ke tangan lelaki lainnya, itu bisa kita lihat pada zaman ini, di mana mayoritas dari mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani sangat melonggarkan masalah seks, dengan kata lain seks bebas. Dan perkara yang lebih buruk lagi, bahwa keadaan tersebut telah menyebar luas di antara umat-umat yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam. Terlebih khusus di kalangan para pelajar atau orang-orang muslim yang ikut-ikutan dengan gaya dan tradisi dari orang-orang barat, yaitu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Yaitu para pelajar menganggap bahwa kejayaan dan kebudayaan tidak dapat tercapai kecuali dengan melanggar syariat. Mereka mengadakan paham ibahiyah. Mereka berdansa, bersentuhan lelaki, perempuan, perzinaan, minum khamar, perjudian, sampai kemulhidan dan perkara pengingkaran agama yang disebarkan oleh guru-guru mereka di kalangan mereka. Bahkan kekufuran terhadap Allah dan para nabi, dan memperolok-olok agama dan orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Sampai majalah-majalah porno yang menyebarkan ajaran-ajaran untuk ikhtilats atau bercampur baurnya antara lelaki dan wanita, dan ajakan untuk mewujudkan emansipasi wanita atau persamaan hak wanita dengan lelaki. Bahkan mereka telah melakukan perbuatan yang lebih buruk dan lebih jahat lagi ketika menamakan al-ifah atau menjaga kehormatan yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala di setiap agama dengan kabat atau pengekangan. Jadi mereka mengistilahkan istilah ifah atau menjaga kehormatan itu sebagai perintah Allah, itu mereka anggap sebagai pengekangan. Ajakan dan seruan itu pun semakin bergema demi melepaskan kekangan tersebut dari para pemuda dan pemudi. Bahkan secara terang-terangan ajakan itu terus mengarah kepada kepelacuran atau seks bebas, di mana para penyerunya tidak lagi merasa malu untuk menyerukan ajakan tersebut. Bahkan mereka bermaksud untuk mengatur dan melegalkan pelacuran
agar para pemuda dan pemudi tidak lagi berada dalam kondisi terkekang menurut mereka, seperti yang mereka sangkakan. Mereka itulah orang-orang yang terlaknat di semua agama dan lewat lisan seluruh nabi. Karena itu sungguh benar-benar menyedihkan ketika melihat kebanyakan akad-akad pernikahan yang terjadi di antara kaum-kaum, di antara orang-orang, yaitu kebanyakan kaum muslimin, itu adalah batil secara syariat lantaran hukum kafir yang mereka pilih untuk diri-diri mereka. Sehingga nasab-nasab mereka pun menjadi campur baur lantaran hukum perzinaan dan kemurtatan di semua sisinya. Orang mulhid, yaitu orang-orang kafir murtad, jika menikah dengan wanita yang semisalnya, maka pernikahannya dihukumi batil dan tidak menghasilkan anak keturunan yang syar'i, yang tetap secara nasab. Dan pernikahannya dengan wanita muslimah hakiki pun dihukum batil, bahkan sangat batil. Orang muslim hakiki jika menikah dengan wanita mulhid murtad, maka pernikahannya batil dan tidak menghasilkan anak keturunan yang syar'i, yang tetap secara nasab. Demikian halnya hukum akad nikah yang berlaku pada sepasang suami istri muslim, lalu salah seorang dari mereka atau kedua-duanya terjatuh pada jurang kemurtatan, keilhadan, dan kekufuran. Maka hendaknya kaum muslimin memperhatikan kebaikan untuk diri mereka dan melihat kemana mereka akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.